Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia, damai, hatinya tenang. Amin ya. Kembali general reading. Kali ini judulnya adalah dia, seseorang yang kalian rindukan saat ini, ingin mengatakan sesuatu ya. Kita lihat dulu di sini. Siapa sih yang kalian rindukan? Sesuaikan ya. Apakah ini orang yang benar-benar kalian rindukan? Ya. Kalau bukan ini sosoknya yang terbaca di sini, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Mungkin untuk orang lain. Karena ini general reading, belum tentu resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja. Dan sifatnya bisa terbolak-balik energinya ya. Antara kalian juga seseorang yang kalian fokuskan. Ya, silahkan disesuaikan. Kalian di posisi yang mana? Bacaan-bacaan saya itu sifatnya timeless. Tidak berbatas waktu. Jadi pada saat kalian menemukan atau menonton video saya, mungkin di situ ada energi kalian memang yang tertarik dan terbaca di situ. Dan mungkin juga ada pesan-pesan positif, pesan-pesan alam semesta untuk kalian ya. Bacaan saya sifatnya lebih mengutamakan afirmasi positif atau mungkin saran-saran pencerahan daripada yang sifatnya melihat yang ke depan, ramalan-ramalan, prediksi-prediksi. Saya tidak mengarah ke sana ya. Seperti itu. Oke, dan pembacaan saya memang satu persatu detail supaya kalian juga melatih diri juga. Tidak serba instan, jadi kalian juga bisa belajar ya. Bisa tahu. Kalau yang nggak suka, yang nggak pingin, ya nggak apa-apa. Monggo terserah, hidup itu pilihan. Segala macam itu terserah kalian, pilihan ya. Yang menarik buat kalian, yang kalian butuhkan, monggo silakan. Saya kali ini tidak baca yang reverse, saya baca yang upright ya. Oke, di sini ada hubungan-hubungan yang stabil. Mungkin kalian berhubungan dengan orang ini itu, waduh, kalau gini ceritanya ya, sebentar. 4 of Wands, 10 of Pentacles, 3 of Cups, the Hierophant, King of Cups. Oke. Di sini ada hubungan-hubungan cinta segitiga, cinta terlarang ya. Atau kehidupan rumah tangga juga ada di sini. Oke. Di sini ada. Iya loh. Ini banyak yang rumah tangga, cinta segitiga, ya. Bisa seperti itu. Dan kalau dilihat dari sini ada energi maskulin, ya. Seseorang yang penuh cinta, ya. Mungkin dia sudah berkeluarga, atau mungkin kalian yang sudah berkeluarga, dan seseorang ini ya, mungkin walaupun menghadirkan orang ketiga atau ada cinta yang lain di hatinya, mendua seperti itu, tapi dia ini adalah orang yang The Hierophant itu orang-orang yang taat peraturan ya. Sebenarnya bukan semata-mata suka untuk melanggar aturan agama, aturan apapun, norma ya, tradisi, adat, bukan sebenarnya. Cuman memang begitu saja terjadi ya. Kita nggak usah mempermasalahkan bagaimana bisa terjadi karena kita judulnya bukan itu. Tapi ini sosoknya seperti itu ya. Jadi pastikan lagi apakah dia yang kalian rindukan itu orang yang seperti ini ya. Dan pola hubungan kalian itu seperti itu ya, yang sudah terbaca. Oke, di sini 4 of Cups, Temperance, 6 of Cups, Ace of Pentacles, dan 8 of Swords ya. Kalau dilihat di sini, ini nggak ada sosok lagi, adanya cuman sosok yang penuh kesederhanaan, tambahannya seperti itu ya. Orang yang bijak saya kira, orang yang adil, apa-apa itu diseimbangkan ya, dan orang yang sabar. Itu aja tambahannya. Selebihnya adalah
Ada cerita-cerita di mana sedang terkungkung, ada frustasi di sini, entah kalian atau orang ini. Terhadap apa? Terhadap nggak bisa bergerak pokoknya di sini. Nggak bisa bergerak, ya. Nggak bisa bergerak. Nanti kita lihat ya, nggak bisa bergerak ini gimana sih? Maksudnya terkungkung ya, seperti mau keluar nggak bisa, mau melakukan apapun nggak bisa, ya. Ini terkendala dengan hal-hal di masa lalu atau memori atau fokus terhadap nostalgia atau hubungan yang sudah lama atau hubungan sebelumnya, ya. Kalau dikaitkan dengan bottom of the deck-nya, ya, seseorang ini itu sedang tidak bisa bergerak atau tidak bisa bebas seperti itu, tidak bisa melakukan apa-apa karena fokus terhadap orang masa lalunya. Kalau dia memang sudah berkeluarga, dia sedang fokus dengan keluarganya, dengan pasangannya, seperti itu, ya. Di sini dia berusaha untuk sabar, ya. Berusaha untuk tetap mengharmoniskan, ya, situasi dan kondisi di dalam pernikahannya. Berusaha adil, ya. Berusaha seimbang seperti itu. Kemudian di sini rupanya ya, kalau bisa kalian sesuaikan ya, kalian di mana. Kalau di sini seseorang yang jadi orang ketiganya ini ya, itu mungkin sedang dalam posisi disconnection, ya. Bisa putus, bisa jeda, bisa sedang ada konflik, ya. Yang jelas kalian ini hubungannya sedang tidak ini loh, tidak sedang bersama atau baik-baik saja, ya. Karena apa? Karena dia fokus sama sini. Jadi yang sini diabaikan dulu, ya. Sedang fokus ke rumah tangga, ke keluarga. Sehingga dia juga nggak bisa bergerak. Karena apa? Di sini terkait sama kebutuhan finansial ini sedang mendesak juga, ya. Jadi dia harus putar otak, ya, putar otak, lebih kreatif lagi untuk apa ya, mencari yang namanya mendukung secara finansial untuk keluarga. Nah, itu ceritanya seperti itu. Kemudian di sini dia berusaha untuk sebenarnya ingin mengharmoniskan, cuman nggak bisa. Jadi ini saya lihat orangnya walaupun penuh cinta. Orang ini kalau fokus ya sama terhadap sesuatu, yang lainnya itu nggak bisa difikirkan juga. Jadi harus fokus sama satu selesai baru yang lainnya. Modelnya seperti itu. Oke, udah ya. Jadi ini orangnya dan ini ceritanya. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak, ini berarti bukan bacaan untuk kalian. Oke, lanjut ya. Kalau situasinya seperti ini, ya, kita lihat inisialnya supaya lebih yakin. Ya. Siapa tahu di sini ada inisial dia, inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama julukan, nama kesayangan. Oke, saya kira itu aja, cukup ya. H, saya taruh sini ya. H, I, bentar. Oke. Aduh, sampai mencelat. R, B, C. Oh, enak yang biasanya ya. Inisialnya ini sulit dijangkau. Oke, Q dan P. Bentar, saya atur. Ini inisialnya. Jadi ini inisialnya, silakan disesuaikan. Ini hanya tambahan. Bacaan saya tidak tergantung dengan inisial saja, tapi lebih kepada bacaan kartunya. Oke, kita lihat apa sih yang mau dia sampaikan, ya. Kita lihat apa yang mau dia sampaikan. Bentar, mana kartu saya? Oke, sini. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Apa yang ingin dia sampaikan
kepadamu. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Oke. Untuk kalian yang ingin personal reading dibacakan secara pribadi permasalahan kalian, khusus untuk yang serius ya, dan memang benar-benar membutuhkan, silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar. Nomor WA-nya ada di deskripsi video-video YouTube saya. Hanya untuk mendaftar ya. Jangan telepon, nggak saya angkat. Nanti akan saya kirimkan rules-nya ya. Pembacaan di saya semuanya berbayar. Oke, dan semuanya dengan video call. Ya, kalau yang malu atau mungkin nggak ingin dilihat, itu silakan dimatikan, nggak apa-apa. Yang penting kalian menyimak ya bagaimana saya membaca kartunya ya, menarik kartu, membaca kartu, menjelaskan. Jadi kalau video call itu enak, bisa interaksi, juga fair ya. Kalian melihat apakah saya benar-benar mengambil kartu atau enggak, bukan hanya video voice note ya. Oke, di sini dia mau bilang, you don't know how hard it was to let you go. Jadi di sini sebenarnya ya. Di sini yang saya bilang tadi disconnection ya. Hubungan kalian mungkin sudah putus atau jeda atau apapun yang tadi saya sampaikan. Di sini dia mau bilang, kamu nggak tahu betapa berat sebenarnya kita itu harus berpisah, membiarkan kamu pergi, ya, melepaskan kamu atau jauh dari kamu. Itu saya sungguh merasakan berat ya. Dia mau bilang seperti itu. Terus di sini ya, dia kan berusaha untuk menyeimbangkan ya. Berusaha untuk yang saya tadi bilang ya. Dia ingin sabar ya. Karena dia mau bilang di sini dia mau bilang, sebenarnya saya ingin bilang sama kamu, apa sih sebenarnya yang saya rasakan? I want to tell you how I feel. Yang saya rasakan apa? Berat ya. Terus di sini ya, memori ya. Terkait dengan memori, kalau yang tadi itu saya bilang orang masa lalu. Kalau di sini I want to feel that way again. Jadi dia tetap ke kartu memori ini tadi ya. Memori. Dia ingin merasakan memori bersama kalian lagi. Ya, I want to feel that way again. Jadi di sini sebenarnya dia itu orang yang merindukan kalian itu gak ingin berpisah sama kalian. Ya, dia berusaha keras untuk jauh dari kalian. Seandainya bisa, ya, dia ingin mengatakan bahwa ini berat dan saya ingin ngomong apa yang saya rasakan. Tapi ini tadi ya, terbelenggu ini ya, dan masih fokus sama itu ya. Kemudian di sini, you speak to me through music. Sebenarnya, andai pun kita bisa berkomunikasi ya. Sementara ini kan memang nggak bisa ini kayaknya. Kayak terkungkung gitu loh. Sekalipun bisa komunikasi itu nggak bisa ketemu, nggak bisa seperti dulu lah gitu. Kata-katamu, apa yang kamu bicarakan, dia mau ngomong gini, itu seperti musiknya. Musik itu kan enak didengar ya, bisa menenangkan, bisa membuat kita rileks ya. Jadi perkataan kamu ya, kata-kata kamu, berkomunikasi dengan kamu, itu seperti musik, seperti hiburan ya untuk dia. Kemudian di sini, dia di sini frustasi ya, frustasi karena memang Eight of Swords itu memang kartu-kartu membuat orang itu nggak bisa gerak gitu loh, ya, nggak bisa komunikasi, ya, ada yang membatasi, ya, seperti itu, stagnan, membuat dia stagnan. Di sini dia bilang, maafin aku itu sudah berbohong sama kamu, ya, aku menyesal. Mungkin di sini ada kebohongan, dia bilang mungkin banyak pekerjaan atau mungkin dia apapun lah yang sifatnya itu tidak sesuai dengan ini. Mungkin dia menyampaikan apa ya. Yang jelas ini yang ingin dia sampaikan, ini kondisi dia ya. Ini perasaan dia. Mungkin tidak sama yang kalian terima ya. Dan dia merasa menyesal telah berbohong sama kalian. Mungkin di sini ada kebohongan bahwa
Ada beberapa cerita mungkin dia bohong ternyata dia itu punya keluarga, ya kan? Dia berbohong mungkin bilangnya tugas keluar kota atau masih banyak pekerjaan, ternyata memang sedang fokus sama keluarganya, seperti itu. Dan itu dia merasa itu sudah kebohongan dan dia menyesal ya. Karena dia sebenarnya nggak ingin bohong. Dia ini cinta loh sama kalian. Coba kita lihat ya, keinginan dia apa sih sebenarnya ya. Ini dia mau ngomong kayak gini. Oh, bottom of the deck-nya dulu ya. I will wait for you, for a sign for you, from you. Jadi dia di sini tuh menunggu tanda-tanda dari kamu ya. Jadi mungkin karena seperti yang saya bilang tadi ya, hubungan rahasia, hubungan cinta segitiga atau apapun di sini. Sehingga mungkin dalam komunikasi atau ketemuan atau apapun itu tidak segampang yang lainnya, hubungan-hubungan yang lainnya gitu loh. Jadi di sini dia nunggu tanda dari kamu atau kalian yang mendahului atau apapun. Karena di sini dia nggak bisa gerak gitu loh ya. Oke, kita lihat ya. Kamu pinginnya apa sih ya? Kita lihat ya. Kasihan lo ya. Saya juga kasihan sama kalian. Kalau nonton ini pasti kalian juga, apalagi sudah tahu judulnya ya, pasti kalian merindukan seseorang. Rindu itu berat, Ferguson. Iya loh, rindu itu berat. Nggak ada wujudnya, bisanya cuma dirasakan, diomongin juga nggak bisa ya. Kalau kena hati, itu bisa kemana-mana penyakitnya. Oke, kita lihat. Makanya hati-hati dengan hati. Oke, apa sih keinginan dia? Oke, religious factor ya. Jadi di sini bisa dikatakan gini loh. Kalau dengan cerita yang tadi ya, masih lanjutannya. Saya kaitkan. Memang kalau yang namanya kita sudah punya rumah tangga atau dia punya keluarga ya memang. Atau salah satu ya, itu kan ada perbedaan berarti ya, perbedaan. Dan dimana secara religius atau secara agamanya mungkin memang ya gimana ya mau ngomong nggak boleh, itu kok kayak saya itu orang suci, bukan nggak boleh. Itu kan tidak sesuai gitu aja ya, nggak sesuai. Jadi di sini itu ada pertentangan batin sebenarnya dia ya. Dia itu satu sisi pengen jadi orang benar ya. Pengen gak aneh-aneh. Tapi gimana lagi? Ini perasaannya dalam loh sama kalian. Ini kalau sudah seperti ini, sakit semua. Gak kalian, gak dia. Jadi di sini ada perbedaan di antara kalian yang sehingga secara religius, maksudnya secara apa ya? Bisa dibilang ini kan hubungan gak benar. Dia juga nggak pingin gitu loh. Sebenarnya dia di sini pingin ada satu ikatan atau mungkin nggak gini-gini aja ya. Ini orangnya serius loh. Kalau bisa dia ingin lebih serius. Istilahnya di sini ya, your love life is ascending to a higher level to commitment. Kalau kalian itu masih gitu-gitu aja, dia tuh pingin contoh ya. Ini hanya contoh ya. Kalau hubungan cinta segitiga mungkin dia ingin menikahi siri kalian atau mungkin ingin apapun yang bentuk-bentuk tanggung jawab lah ya, komitmen yang benar seperti itu. Ini orang bukan orang yang ini loh, yang main-main kalau saya lihat, karena keinginan dia seperti itu. Tapi apalah daya. Nah di sini new love, a new person has stirred your romantic feeling. Jadi dia ini keinginannya apa? Sebenarnya dia inginnya sama kamu, karena di sini new love. Cinta barunya kan kalian, ya. Cinta barunya kalian atau ini cinta baru kalian, ya, terbolak-balik. Jadi sebenarnya keinginan dia apa? Keinginannya bersama kalian loh. Cuman gimana lagi? Ada religious factor, ada banyak perbedaan. Terus kemudian gimana ini secara adat, aturan agama, aturan-aturan adat, aturan tradisional, ya. Hukum itu tidak semudah itu dia pikirkan loh. Maka di sini dia itu masih menarik diri, oke lah, mungkin memang terkungkung seperti itu ya.
dia juga banyak mempelajari lah dari hubungan ini, dipikir-pikir lagi sama dia. Tapi sementara memang masih stuck ya, belum maju. Kemudian memang ini orang-orang yang di masa lalu ya, orang sudah lama mungkin hubungan kalian. Kemudian mungkin ini orang yang dulu sudah pernah kalian kenal ya sebelumnya, bukan baru-baru ini gitu. Jadi begitu ceritanya, sayang. Kemudian sarannya apa, Bunda? Sebentar, saya ambilkan kartu saran untuk yang masuk ke dalam cerita ini ya, bacaan ini. Ini yang ingin dia sampaikan. Kalau sudah bacaannya kayak gini, saya itu ikut sedih gitu loh. Karena kan saya juga merasakan energinya gitu loh. Bukan saya menyetujui cinta terlarang, cinta segitiga, bukan. Bukan juga saya sok suci, menganggap itu gimana-gimana ya. Bukan, itu semua cerita orang hidup. Oke. Focus on love. Look for the good in everyone. Jadi saran untuk kalian. Melihatlah segala sesuatu dari sudut pandang kasih ya. Kalau memang kalian kasih, mencintai orang ini dengan kasih. Jangan kalian membebani dia, biarlah dia bahagia. Dengan caranya, dengan pilihannya. Kalian cukup mendoakan saja ya. Kalau tidak bisa ketemu, sambung doanya ya. Nih, focus on love. Karena di sini dia cinta, nggak main-main. Maksudnya bukan orang yang playboy gimana, kemudian mempermainkan, nggak ada niatan seperti itu. Ini kayak kecemplung mengalir begitu saja, takdir ya. Oke, kemudian have patience. Ya, love is patient and kind always. Jadi di sini kalau memang kalian itu sayang ya sama dia, bersabarlah. Bersabar beda sama ini ya, diem aja tapi tetap berharap. Sabar itu maksudnya begini. Sabar dengan kasih. Ya, mungkin kalian juga harus bersabar terhadap diri kalian sendiri, hasrat kalian, keinginan kalian, obsesi kalian. Kalian harus sabar sama itu, ya. Akhirnya kan ada perang batin ya di situ. Itulah yang namanya harus sabar, have patience. Karena cinta kasih itu sabar dan baik hati. Kalau kalian emosi, berarti kalian nggak sayang sama orang ini, ya. Kalau kalian nggak sabar, ya, kalian emosian, kalian banyak menuntut, berarti kalian nggak sayang sama orang ini. Berarti kalian itu obsesi, ya, lebih mengutamakan ego, ya. Karena di sini pesannya seperti itu, ya. Kalau kalian ego, kalian, kalau bahasa Jawanya madandeng itu apa ya? Ngotot dengan pemikirannya, ngotot dengan kemauannya, harapannya. Nanti sakit semua. Karena apa? Jangan berharap orang lain itu mewujudkan harapan kalian, ya. Itu sumber dari kekecewaan, ya. Kemudian di sini act as if your partner is here. Oke. Di sini memang jelas ya. Kalian sedang tidak bersama dia, ya. Mungkin dalam jangka waktu lumayan di sini, karena di sini sarannya bersikaplah seakan-akan dia itu ada di sisi kamu, ada bersama kamu. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you. So you will always consider them. Jadi seakan-akan dia itu ada di sisi kamu, masih bersama kamu. Jangan dianggap dia hilang, ya. Kalau kita kasih, ya, letakkan dia di dalam lubuk hati kalian dengan kasih, ya. Bukan orangnya yang kalian harapkan, tapi kasih dia itu sudah kalian masukkan. Ada tempat tersendiri di hati kalian untuk dia. Nah, jadi walaupun dia nggak ada, dia pergi, dia nggak bisa sama kalian lagi, dia tetap ada di hati. Ya, seperti itu. Ya sulit Bunda, lo harus belajar dong. Harus belajar ke titik ideal ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, itu semua pilihan. Ini hanya saran ya. Jadi
kalian tidak merasa terlalu kecewa, terlalu terpuruk dengan kisah ini ya. Seakan-akan dia ada. Dan kalau kalian sambung doa, insya Allah saya yakin bahwa secara energi, koneksi energi itu ya, doa ya, itu akan nyambung. Maka doakan yang terbaik untuk dia, untuk kalian juga, dan selebihnya pasrahkan biar tangan Tuhan yang menyelesaikan. Yang penting kita berusaha untuk di jalur yang benar dulu. Kalau masih belum bisa ya, pelan-pelan proses. Ya, semua proses itu Tuhan punya penilaian sendiri ya. Jatuh bangunnya, waktunya ya. Tetap sabar ya. Saya ikut prihatin kalau kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Tetap sabar, banyak-banyak doa. Minimal kalau kita doa itu hati kita lebih tentram, lebih damai, tidak bergejolak ya. Maka dari itu mintalah ketenangan batin, kedamaian hati sama Tuhan. Gak usah minta yang aneh-aneh, datangkanlah dia kepadaku. Apapun yang sifatnya seperti mendikte Tuhan, seperti menyuruh-nyuruh Tuhan. Jangan ya, yang bijak, walaupun doa minta itu yang bijak-bijak. Yang simpel-simpel aja, minta diberikan kesabaran, ketenangan hati, itu yang paling penting ya. Oke, selamat healing, selamat berproses untuk menjadi lebih baik. Tetap doakan orang yang kita sayangi ya, walaupun tidak ada di samping kita, walaupun orang-orang di sekitar kita ada yang mengecewakan, tetap doakan yang baik-baik ya. Jangan terlalu berharap kepada makhluk ciptaannya, lebih berharap kepada yang menciptakannya ya. Kalau kalian berharap besar terhadap makhluknya ya, nanti Tuhan cemburu ya. Nanti kalian diberikan apa ya, pelajaran-pelajaran terus, nggak lulus-lulus nanti, ujian-ujian terus. Semoga ini segera lulus, kemudian kalian naik level, ditinggikan derajatnya, dimuliakan hidupnya, amin ya. Oke, segitu aja, mungkin kali ini belum resonate untuk kalian. Bisa ditonton video-video saya yang lain, mungkin lebih resonate ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Bye-bye.